ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal saleh adalah yang paling besar mempengaruhi iman. Iman menjadi tebal, iman akan bagus apabila melaksanakan amal soleh. Orang yang tidak melaksanakan amal soleh tidak juga bisa dikatakan tidak beriman. Tetapi yang jelas amal soleh akan mempengaruhi besarannya, tebalnya iman seseorang. Kenapa iman? Kenapa kita bicara tentang iman? Karena iman ini akan sangat berpengaruh apabila kita sedang menghadapi sakaratul maut. Apabila di dalam kubur ada yang disebut dengan fitnah kubur, ada juga yang disebut dengan nikmat kubur. Nikmat kubur adalah bagian setelah melalui fitnah kubur. Fitnah kubur ini hampir seluruh manusia itu akan menemukan fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan kepada ahli kubur yang baru masuk ke dalam alam kubur. Pertanyaannya itu tidak dijelaskan apakah bahasa Arab atau bahasa Indonesia, atau kalau orang Inggris misalnya bahasa Inggris, tidak dijelaskan terlalu eksplisit, tapi yang jelas pertanyaan itu bisa dipahami oleh orang kubur. Pertanyaannya itu pun sebenarnya sudah dibocorkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW di dunia ini. Pertanyaannya relatif mudah. Kalau seseorang yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda jumlah pertanyaan di dalam kubur. Ada yang lengkap, selengkap-lengkapnya pertanyaannya. Ada juga yang 2 talu 2-3 buting aja pertanyaannya. Kalau pertanyaannya lengkap itu sampai 7 pertanyaannya itu. Ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma i'tiqaduka, wa ma ka'batuka, wa ma ikhwanuka, wa ma imamuka, wa ma takulu fi hajar rajul. Nah, yang ingin ulun sampaikan di video ini, wa ma i'tikaduka, apa i'tikad engkau? Mudah-mudahan kita sudah tahu itu dan sedang melaksanakan i'tikad itu. Dalam arti i'tikad kita ya seperti itu. Kemudian pertanyaan nanti di dalam kubur terjawab dengan mudah. Apa i'tikad engkau? Maka jawablah dengan lisan yang fasih, wahai saudaraku. I'tikadku yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal di atas ada tadi itu. Karena ini pertanyaannya lengkap. Padahal di atas itu kan wa marabbuka, wa manabiyuka sudah. Wa manabiyuka itu kalau kita bernabi Nabi Muhammad otomatis jawabannya itu sudah dapat. Dan kalau dapat ya wa ma'etikaduka. Ada pertanyaan yang terakhir yang menarik lagi. Yang ketujuh itu nah. Mataqulu fi hadzal rajul. Apa yang engkau katakan dengan ini laki-laki? Mun kita kada tahu atau kada mengetikatkan ke laki-laki ini sesuatu, maka kita tidak akan bisa menjawabnya. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah Muhammad bin Abdullah, adalah seorang rasul. Rupanya
Kalau di dalam hadis itu, kalau kita rupa-rupakan dalam arti kejadiannya itu, yaitu bahwa Nabi Muhammad itu dibawa oleh malaikat itu ke dalam kubur kita. Ini nasi apa? Nah itu, matakulu fi hadzal rajul. Apa yang engkau ketahui dengan ini laki-laki? Kalau kita bernabi Nabi Muhammad, kita akan menjawab, huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Datang kepada kami bil bayyinat, membawakan huda, membawakan petunjuk, wal bayyinat, dan keterangan-keterangan. Dia ini yang membawakan keterangan kepada kami tentang iman, tentang Islam. Nah itu jawabannya. Nah itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Maka setelah fitnah kubur ini telah istilahnya dilalui oleh orang ahli kubur, yaitu yang ditanyakan oleh Mungkar dan Nangkir, maka ada suara dari atas langit, sadaka abdi, di atas langit, betul itu hambaku itu betul, maka hamparkanlah hamparan dari hamparan surga, berilah dia pintu, bukakanlah baginya pintu daripada pintu surga, berilah kenikmatan yang dari surga, maka dia akan menikmati di dalam kubur seakan-akan sudah di dalam surga, walaupun 1000 tahun lagi kiamat terasa seperti baru saja di dalam kubur, padahal 1000 tahun lagi kiamat, ya hanya raja jarak, wah kiamat sudah. Karena terasa begitu cepat. Kenapa terasa begitu cepat? Karena begitu nikmatnya di dalam kubur. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan, atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapatkan nikmat kubur sesuai dengan hadis Nabi di dalam doa, yaitu bahwa jadikanlah daripada kubur kami itu taman-taman surga. Minta rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.